Assalamualaikum. Lanjut lagi kita belajar akuntansi. Kali ini mau bikin jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Oke, kali ini kita masuk ke bab berikutnya. Kita mau bikin jurnal penyesuaian ya, tapi jurnal penyesuaiannya dari perusahaan dagang. Kalau sebelumnya kan dari perusahaan jasa. Seperti biasa, jurnal penyesuaian itu berarti nanti harus ada data yang disajikan. Yang pertama adalah data dari neraca saldo. Ini neraca saldonya. Kemudian ada berapa jurnal penyesuaian yang harus kita bikin? Ternyata tergantung data penyesuaiannya. Kalau di soal ini kita ada 6 data penyesuaian. Berarti kita mau bikin 6 jurnal penyesuaian. Oke, data penyesuaian yang pertama dia adalah terkait persediaan barang dagang sebesar 4 juta. Berarti kita mau bahas penyesuaian. Kan waktu di perusahaan jasa nggak ada barang dagang ya. Penyesuaian persediaan barang dagang. Nah, penyesuaian persediaan barang dagang ini ada 2 pendekatan sebenarnya. Nah, sekarang kita mau pakai yang pendekatan ikhtisar laba rugi gitu ya. Nah, ada pendekatan ikhtisar laba rugi, ada juga pendekatan harga pokok penjualan. Sekarang yang mau kita pakai adalah yang pendekatan ikhtisar laba rugi dulu ya. Nah, caranya gimana? Caranya lihat. Persediaan barang dagang, persediaan barang dagang itu kan ada 2 jenis. Ada yang awal dan ada persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang awal itu datanya dari mana? Datanya dari neraca saldo gitu. Kalau persediaan barang dagang akhir berarti dia datanya dari data penyesuaian. Sekarang kita cek. Lihat. Persediaan barang dagang dari neraca saldo ada nggak? Ternyata kan ada nih, persediaan barang dagangnya 5 juta. Nah, berarti itu adalah persediaan barang dagang awal yang 5 juta gitu. Persediaan barang dagang akhir dari data penyesuaian kan, dari soal nih yang mana? Berarti yang ini, persediaan barang dagang 4 juta itu adalah persediaan barang dagang akhir 4 juta. Ya udah, kalau kayak gitu kita mau pakai pendekatan ini dulu ya, pendekatan ikhtisar laba rugi dulu deh, ikhtisar laba rugi. Ya udah, kalau pendekatan ikhtisar laba rugi caranya ingatnya PI gitu. Ini adalah yang awal, ini adalah yang akhir. Gimana? Kita masukin deh, bikin kan form si jurnal penyesuaiannya nih. Nah, ini ya, bikin jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Ingatnya tadi apa? IP. I-nya adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Di kreditnya kan persediaan barang dagang, tapi nanti datanya yang awal. Berapa tadi yang awal? Nah, yang awal adalah 5 juta. Berarti masukin ke sini. 5 juta. Ini juga adalah 5 juta. Kan persediaan barang dagangnya ada 2. Berarti ada PI. Ya, ini yang persediaan barang dagang, tapi datanya yang akhir. Ini ikhtisar laba rugi, ngikut angkanya yang akhir. Tadi berapa? Yang akhir adalah persediaan barang dagang 4 juta. Ya udah, masukin ke sini. Ini adalah sebesar 4 juta. Sebesar 4 juta. Jadi akun untuk penyelesaian persediaan barang dagang gitu ya, soal nomor 1. Ini soal nomor 1, jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini.
Oke, gimana penyelesaian soal yang nomor 2? Perlengkapan yang masih ada sebenarnya gak jauh berbeda ya dengan perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu bahas perlengkapan juga. Ingat, penyesuaian perlengkapan itu kita cara ingatnya adalah angkanya yang terpakai. Terpakai atau tersisanya taunya dari mana? Terpakai atau tersisanya, ini kan datanya, lihat data penyesuaian. Ternyata data penyesuaian yang nomor 2 ini kata-katanya adalah perlengkapan masih ada. Berarti kan kalau perlengkapan masih ada itu masih ada sama dengan tersisa. Berarti kita cari tahu dulu yang terpakainya. Caranya ya udah kita cari yang terpakai. Caranya adalah yang dari neraca saldo. Dari neraca saldo dikurangi yang sisa. Cek. Perlengkapan yang neraca saldonya berapa? Nih, perlengkapan di neraca saldonya ada 1.500.000. Masukin 1.500.000. Sisanya berapa? Sisanya ada di data penyesuaian. Perlengkapan masih ada 1 juta. Ya udah kesini. 1 juta. Jadi berapa? 500.000 yang terpakainya. Nah, nanti masuk ke jurnal penyesuaiannya angkanya yang 500.000. Kalau seperti itu masukin ke jurnal penyesuaiannya. Nih, yang tadi ya. Nah, kita masukkan gitu ya. Kita masukin nih 31 bulan 12. Di debitnya jurnalnya adalah beban perlengkapan. Sebesar berapa tadi yang terpakainya ada 500.000 ya. 500.000. Kemudian di kreditnya ada perlengkapan. Perlengkapannya berapa? Ya sudah 500.000. Selesai? Selesai. Ini jurnal penyesuaian untuk nomor 2. Kita lanjut pertanyaan data penyesuaian nomor 3. Peralatan disudutkan 10%. Berarti kita mau bahas penyusutan harta tetap ya. Kalau di sini lagi ngomongin peralatan, tapi kalau soalnya ngomongin kendaraan ya kendaraan dan lain sebagainya, penyusutan mesin. Ternyata katanya penyusutannya itu 10%. 10%. Nah, 10% ini berapa rupiah? Berarti 10% ini harus dicari tahu dulu rupiahnya gitu. Nah, berarti caranya adalah 10% dikali angka si peralatannya. Peralatan yang ada di mana? Yang ada di neraca saldo. Ya udah, berarti 10% dikali. Cek. Neraca saldo peralatan ada berapa? Nih, 121 peralatan ada 6 juta. Tinggal dikaliin aja. Dikali 6 juta. Ya udah, nolnya hilangin 1. Berarti berapa? 600.000. Nah, ini nanti yang masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, udah dapat kan tadi 10% dari peralatan 6 juta jadi 600.000 masuk ke jurnal penyesuaiannya. 31 Desember di debitnya ada beban penyusutan peralatan sebesar tadi 10%-nya adalah 600.000. Kemudian bawahnya akumulasi penyusutan peralatan sebelah kredit sebesar 600.000. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ada asuransi dibayar tanggal 2 Oktober. Oke, kita hitung dulu ya kotretannya. Berarti ada penyesuaian apa? Dibayar di muka ya? Dibayar di muka. Di situ lagi ngomonginnya terkait dengan apa? Katanya asuransi dibayar tanggal 2 Oktober untuk 1 tahun. Yang pertama, cek dulu asuransinya. Cek di neraca saldonya dia kata-katanya apa. Nah, cek nih asuransi.
Oh, ternyata di neraca saldonya asuransi dibayar di muka. Kalau di neraca saldonya adalah asuransi dibayar di muka, berarti ini menggunakan pendekatan harta. Kalau menggunakan pendekatan harta gitu ya, berarti angkanya adalah yang terpakai atau bahasa lainnya yang sudah dijalani. Caranya gimana? Lihat, bayarnya tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. Tutup buku, data penyesuaiannya 31 Desember. Hitung, Oktobernya dihitung. Oktober, November, Desember. Berarti 3 bulan. Nah, 3 bulan ini berapa rupiahnya kan? Gitu ya. Berarti 3 per, lihat, untuk berapa? Untuk 1 tahun. Berarti 1 tahun itu adalah 12 bulan. Jadi 3 per 12 dikali. Lihat, asuransi di neraca saldonya berapa? Asuransi dibayar di mukanya 2.400.000. Ya udah, tinggal dikali 2.400.000 gitu. Berapa nih? 1, 2, 3 kali 2, 6, 600.000. Udah deh, dapet. Ini dia angkanya 600.000. Nah, angkanya kan 600.000. Ya udah, 31 bulan 12 karena menggunakan pendekatan harta. Kalau pendekatan harta itu bebannya di sebelah debit. Berarti ada beban asuransi di debit sebesar angkanya yang sudah dijalani ini ya, 600.000. 600.000 di kreditnya ada asuransi dibayar di muka sebesar berapa? Sebesar 600.000. Kita lanjut, kita mau selesaikan nomor 5. Sewa dibayar tanggal 1 Agustus untuk 1 tahun. Berarti ini masih pembahasan terkait dengan penyesuaian dibayar di muka ya. Dibayar di muka. Nah, yang pertama adalah cek dulu terkait dengan sewa kan. Lihat neraca saldonya. Lihat neraca saldonya. Nah, di neraca saldonya, sewa tuh apakah sewa dibayar di muka ataukah beban sewa? Ternyata di neraca saldonya adalah beban sewa gitu ya. Berarti di neraca saldonya itu kata-katanya adalah beban sewa. Kalau beban sewa berarti dia menggunakan pendekatan beban. Oke, nah kalau menggunakan pendekatan beban berarti angkanya yang tersisa. Angkanya tersisa atau yang belum dijalani. Yang belum dijalani hitungnya gimana? Kita cek dulu, katanya di soalnya sewanya untuk 1 tahun. Berarti sewa untuk 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Kemudian sewanya dibayarnya 1 Agustus ya. Berarti yang terpakainya itu 1 Agustus. Tutup buku 31 Desember. Berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 5 bulan. Nah, sisanya berarti adalah 7 bulan. 7 bulan ini ya harus diketahui rupiahnya, supaya nanti kan satuannya rupiah ya, yang masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Berarti 7 per 12 karena 1 tahun dikali, lihat. Sewanya bayarnya berapa beban sewanya? 1.200.000. Ya udah deh, dapat berapa nih? Ini 1, ini 1, berarti dapat 700.000. Udah dapat kan angkanya 700.000. Lanjut. Nah, setelah dapat angkanya 700.000, masukin ke jurnal penyesuaiannya dengan menggunakan, kalau tadi kan metode harta, kalau metode beban dibayar di mukanya di debit. Berarti ada sewa dibayar di muka sebesar 700.000, di kreditnya adalah beban sewa sebesar 700.000. Oke, yang terakhir kita mau menyelesaikan nomor 6, gaji yang belum dibayar sebesar 300.000. Kalau ini mah langsung aja ya dimasukin ke jurnalnya. 31 bulan 12, di debitnya ada beban gaji.
sebesar tadi yang belum dibayarnya 300.000 dan di kreditnya ada utang gaji. Utang gaji, ya kan punya utang ya, belum dibayar ya, sebesar 300.000. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa lagi di belajar akuntansi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.